Maka kita pun juga harus ikut, kan di muqaddimah fikih kita ganti dengan muqaddimah pengenalan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kami sebutkan gambaran tentang bagaimana keadaan sahabat Nabi dengan Nabi, yang itu semua menunjukkan kecintaan. Apa yang dilakukan sahabat Nabi yang sudah kami hadirkan, bagaimana sahabat Nabi dengan rambut Rasulullah, sahabat Nabi dengan ludah, dengan dahak baginda Nabi, sahabat Nabi dengan air wuduknya, sahabat Nabi dengan air wuduk baginda Nabi, sudah kita sebutkan dari pertemuan yang lalu. Dan semua itu menunjukkan bahwasanya di dalam diri mereka ada sesuatu yang tersembunyi di balik kalbu mereka, yaitu mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Dan itulah ruh. Kalau kita bicara tentang syariat Nabi Muhammad, syariat zahir yang kita semua sudah pada tahu tentang bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji, itu syariat zahir. Dan batinnya adalah kekhusyuan kita kepada Allah, dan batinnya adalah sambung hati kita kepada suri toladan kita yang telah Allah jadikan contoh di dalam menjalankan semua syariat. Di dalam solat beliau menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kalian solat, solatlah seperti kalian melihat aku solat. Di sini ada makna zahir dan batin. Lihatlah seperti kalian melihat aku solat. Zahirnya adalah yang selama ini kita hafal dengan rukun-rukun solat, syarat-syarat solat. Tapi makna batin kama ra'aitumuni usolli harus benar-benar kita seolah-olah melihat Nabi dengan hati kita, bahwa di sini saya mengikuti baginda Nabi, bukan sekedar mengikuti zahir kita, dan hati kita menyadari kalau kita mengikuti baginda Nabi, bahkan seolah-olah kita melihat baginda Nabi. Mengikuti baginda Nabi. Bahkan di dalam solat kita, yang solat itu kan sebetulnya penghadapan seorang hamba kepada Allah. Kita menghadap kepada Allah. Tetapi di dalam penghadapan kita kepada Allah ada satu kesempatan yang saat itu luar biasa. Bahkan seperti puncak. Puncak dalam perjalanan kita menuju Allah dengan sholat. Ternyata di situ kita dibawa kepada satu keadaan yang kita harus membawa manusia agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana di saat kita bertasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kita lagi asik dengan Allah. Bahkan at-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatul itu kan gambaran Isra Mi'rajnya Rasulullah waktu itu. Bagaimana baginda Nabi akan bersalam kepada Allah. Allah masa assalamualaikum ya Allah? Ya tidak dong. Allah adalah assalam, dan Allah memberikan keselamatan nama assalam. Lalu wahyu dari Allah kepada baginda Nabi, kalau salam kepada Allah, salamnya adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salam kita kepada Allah. Dan artinya saat itu kita lagi khusyuk-khusyuknya. Kalau kita bicara, kalau kita sering dengar Isra Mi'rajnya hamba-hamba Allah selain Nabi Muhammad adalah sholat. Yang kuncinya di sini, waktu kita bertasyahud seolah-olah kita betul-betul bersalam kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Namun indahnya di saat kita lagi khusyuk kepada Allah, ternyata kita tidak boleh lupa dengan manusia agung, yaitu Rasulullah. Tiba-tiba kita dialihkan.
Lalu kita bersalam kepada baginda Nabi, assalamu alaika. Dan salamnya pun bukan salam main-main, bukan salam assalamu, bukan alaihi salam sallallahu alaihi, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadanya, tidak. Tapi seolah-olah kita menghadap Nabi dan kita berbicara dengan Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita salam. Langsung kita seolah-olah berdialog dengan baginda, assalamu alaika. Ini makna sallu kama ra'aitumuni usalli. Assalamu alaika, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Nah ini makna. Maka kalau orang bicara tentang mengikuti Nabi Muhammad, tanda cinta, ia mengikuti. Tapi apakah setiap mengikuti adalah menunjukkan cinta? Belum tentu dong. Cuman kalau di hati kita ada cinta, akan mudah mengikuti. Tapi orang mengikuti belum tentu dia mencintai. Patuh itu belum tentu cinta, itu tanda cinta. Maksudnya harus kita balik maknanya. Kalau kita mencintai akan begitu mudah kita mengikuti. Patuh. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang mencintai dengan yang dicintai akan patuh. Kita bisa melihat orang bisa saja patuh, tapi apakah serta-merta dengan kepatuhannya itu karena ada cinta? Ya enggak dong. Ada seorang karyawan sangat patuh dengan bosnya. Suruh sana sini, ditanya, apakah kau cinta dengan bosmu? Oh, cinta apaan? Nah, karena mengikuti belum tentu cinta. Tapi kalau sudah ada cinta, maka begitu mudah mengikuti. Sehingga para ulama yang cerdas itu to the point, yang dibahas adalah cinta. Cuman karena pembahasannya to the point, sehingga seorang itu hanya tidak begitu memahami cinta. Seperti apa sih mencintai dan bagaimana orang bisa mencintai. Sehingga cinta kepada baginda Nabi hanya jadi spanduk saja atau di jadanya, I love Rasulullah. Aku cinta Nabi. Padahal para ulama to the point, cinta itu loh inti. Kalau kita bicara tentang mengikuti Nabi, dan memang kita harus mengikuti Nabi untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, kan puncak kejayaan kita kalau sudah Allah mencintai kita. Kalau sudah Allah mencintai kita, ya itulah kekasih Allah, waliullah. Kalau Allah mencintai kita, nggak akan diseksa di akhirat nanti. Tempatnya surga tertinggi. Dan Allah sudah menjelaskan, berfirman, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu tuh, hei umatku, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, kalau kau benar mencintai Allah, jika engkau betul mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau tidak mengikuti aku, kau tidak punya cinta. Sebagian memahami ini hanya urusan cinta kepada Allah. Seolah-olah cinta kepada Nabi tidak disebutkan. Cukup mengikuti Nabi Muhammad, langsung kita dapat cinta Allah. Sehingga ada orang yang mengagungkan syariat Nabi, sehingga nggak perlu mengagungkan Nabi, nggak benar. Dan pengagungan terhadap Nabi ini kan lagi-lagi itu adalah buah daripada kecintaan. Nanti akan kita sebutkan. Jadi sebab tanda-tanda cinta ada di antara mengikuti Nabi, mengagungkan Nabi, dan seterusnya ada. Nah, seolah-olah di dalam ayat ini hanya bicara tentang mengikuti Rasulullah. Maka ada orang belajar ilmu syariat, bagaimana sholat, ngikuti. Ikuti Nabi Muhammad, ngikuti saja. Tapi tidak ada cintanya. Kalau tidak ada cintanya, nggak akan benar mengikuti. Karena apa? Mengikuti itu ada roh. Rohnya mengikuti ada cinta. Kalau mengikuti tanpa cinta, basa-basi. Tapi kalau kita mengikuti seorang atas dasar cinta, hebat. Anda saja, saya tidak bicara tentang baginda Nabi. Kalau ada orang mengikuti Anda, perilaku Anda, atas dasar kecintaan di dalam dirinya, maka Anda pun bangga kok, senang kok. Oh, dia mencintai saya, maka ngikut saya. Oh, urusan kita deh.
Tapi kalau dia mengikuti kita ternyata tidak ada niat, pasti ada maksud, hanya pengen niru-niru gaya saya, tapi ya memanfaatkan ke gaya saya, tapi tidak mengikuti saya, nggak senang. Nah sekarang itu baginda Nabi itu dipakai untuk sampai kepada hawa nafsunya, bukan untuk sampai kepada Allah. Karena mengikuti bukan karena cinta kepada Nabi, tapi mengikuti Nabi agar dia mendapatkan sanjungan kemuliaan seperti yang pernah diberikan kepada Nabi, bukan karena Allah. Sanjungan diberikan kepada Nabi, tapi Nabi tulus karena Allah. Coba hari ini kalau ada majelis pembenci Nabi, siapa yang datang kira-kira? Nggak ada yang datang. Lalu kenapa majelis kita datang ribuan orang kata atas nama Nabi Muhammad, majelis pecinta Nabi? Tapi kita sering bohong dengan itu, ngaku-ngaku cinta Nabi. Nah ini yang dikhawatirkan, mengikuti Nabi. Wah, kalau bicara tentang maulid Nabi, Masya Allah, apalagi cinta Nabi nomor satu dalam pijang, dalam ucapan, dalam kalimat. Tapi sudahkah ada cinta di hati yang sesungguhnya? Fattabi'uni, mengikuti baginda Nabi itu adalah zahir perilaku kita mengikuti Nabi, tapi rohnya adalah cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta itu bukan kalimat yang terucap. Kita bisa mengucapkan cinta Nabi, bahkan kita bisa saja ngeprint 1000 kertas kita tempel di rumah kita, aku cinta Nabi. Bahkan semuanya kaos putihnya disablon I love Rasulullah, bisa. Tapi ternyata cinta bukan itu, ada di hati kita. Nah, kami hadirkan pada kesempatan ini adalah tandanya mengikuti. Bahkan kalau tidak mengikuti, dia akan merasa nyesal atau bahkan tertinggal daripada rombongan tersebut. Mungkin Anda pernah menyaksikan tanpa Anda sadari juga, anak muda yang terkagum-kagum dengan seorang grup, dengan satu grup apa kek. Kalau zaman dulu musik rock and roll atau apa gitu, zaman dulu udah apa gitulah, tokoh apa artis dunia. Tiba-tiba sang pengagum itu atau pemain bola deh, tiba-tiba diam-diam dia beli kaos seperti kaosnya, potongan rambut seperti potongan rambutnya. Itu anak gadis, anaknya Pak Haji itu yang terkagum dengan seorang artis. Bukan atas tas dasar Islam, artis, dia kagum dengan perannya, sampai dia mengaguminya. Itu sampai gaya makannya niru kayak dia, pakainya niru kayak dia. Lah, kenapa menjadi seperti itu? Karena ada di dalam hati. Jadi kekuatan di dalam hati ini akan menjadikan seseorang akan meniru, mengikuti. Maka dari itu tidak cukup kita mengikuti Nabi Muhammad, tapi harus ada di dalam hati. Nah, biasanya kami balik, selama ini orang mengatakan mengaku-ngaku cinta Nabi. Sekarang kita selamat tinggal dengan gaya ini, tapi kita menjadi orang yang penuh kesadaran, yuk kita mencari cinta Nabi, bukan ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku berbahaya, tak taunya nggak punya. Kalau pecinta Nabi, ngaku kita mencari cinta Nabi. Mencari cinta Nabi, kita mencari dengan bermacam cara, nanti akan kita sebutkan pada yang akan datang. Tapi ini untuk sementara, to the point dulu ya, bahwasanya untuk dikatakan seorang mencintai Nabi ada tanda-tandanya. Begitu mudahnya kita niru, kita bangga dengan cara makannya Rasulullah, kita bangga dengan cara berjalannya Rasulullah, kita bangga dengan cara tidur Rasulullah, kita bangga dengan baginda Nabi. Sehingga kebanggaan itu menjadikan seorang yang niru. Bicara tentang tren, yang paling tren adalah ya caranya Nabi, gaya ya caranya Nabi, seperti itu gambarannya. Ayo kita koreksi masing-masing dari kita. Kalau sudah pernah dilakukan Nabi, kita harus rindu untuk mengikutinya, dan tidak akan kita merasa tidak nyaman dengan apa yang pernah dilakukan Nabi. Ada sebuah contoh dalam bahasan fikih, karena ini biasa muqaddimah fikih ya. Ada pembahasan fikih namanya istinja, istijmar. Istinja dengan batu yang pernah kita ajarkan di majelis ini juga. Bagaimana kita beristinja dengan batu, Nabi pernah melakukannya.
Istinja dengan batu membersihkan diri dari sisa-sisa buang air besar dan air kecil, tapi tidak menggunakan air, tapi menggunakan batu atau sesuatu yang serupa, yang punya fungsi sama. Kita gambarkan waktu tisu memenuhi syarat seperti batu. Dia adalah benda jamit, beku, bukan cair, kemudian dia kering, bisa mengangkat dan dia suci. Nah, ini yang memenuhi syaratnya, maka bisa dengan tisu. Nah, para ulama mengatakan urusan istinja dengan batu atau yang serupa aslinya adalah perkara mubah. Anda tidak boleh melakukan, boleh tidak melakukannya. Akan tetapi jika ada orang merasa jijik dengan istinja dengan batu, wajib baginya untuk melakukannya agar tidak merasa jijik dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Begitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu yang harus kita fahami, makna sambung hati dengan Rasulullah. Bangga dong kita dengan apa? Bangga itu bukan sombong. Nah, sombong mah beda. Bangga itu merasa senang saya ngikutinya. Kalau sombong itulah yang nebeng, pakai gayanya Nabi, tapi untuk mengangkat, untuk kepentingan dunia. Wah, paling sunnah dengan bajunya. Wah, pakai imamah. Ngerendahin orang itu, apaan nih orang pakai ginian tuh, pakai baju putih dong, makanya putih, pakai kumis dah. Nah, ini sudah sombong. Bukan itu, bukan itu. Beda ya, bangga dengan sombong harus orang sombong dengan bangga itu beda. Kalau orang bangga itu akan membawa orang ke atas, kalau orang sombong membawa orang ke bawah. Begini maknanya. Kalau saya bangga dengan apa yang saya lakukan, saya akan senang jika orang itu nanti bisa melakukan seperti yang aku lakukan. Tapi kalau aku sombong, aku harus paling bagus, dia harus rendah. Wah, saya paling hebat. Saya paling... Nah, ini beda. Semoga Allah menjauhkan dari kesombongan, tapi bangga dengan Nabi. Makanya semakin banyak orang yang niru, semakin senang. Baik, ini adalah muqaddimah. Kalau cerita Nabi panjang, nanti kelewat sampai hikmah-hikamnya nggak kebaca nanti. Insyaallah sampai